Yuhu guys, tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2025 dan sudah saatnya kita mengucapkan selamat tinggal kepada anime musim semi 2025. Ya, meskipun musim semi tidak begitu banyak judul besar dan wah, setidaknya masih ada judul yang menarik. Salah satunya adalah Lazarus. Dan itu juga udah gua review di sosmed IG gua. Dan halo semuanya, nama gua Arif dari Definity ID. Pada kesempatan kali ini, gue ingin merekomendasikan anime Summer 2025 yang ingin atau lagi ditonton sama gue. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari hari Senin, yaitu kita kedapatan Sakamoto Days Part 2. Part 2 ini bakal melanjutkan perjalanan Sakamoto, Lu, Shin, dan Mamang Sniper setelah mereka berhasil menang judai dari saudaranya Lu. Dan dari trailernya sendiri, kita dilihatkan peningkatan grafis dan animasi yang sebelumnya sebagian besar orang bilang itu bapuk dan jelek. Tapi menurut gua part 1 itu biasa aja, nggak jelek, nggak bagus. Nah, terus di sini kita bakal kedapetan karakter misterius dan kuat yang digadang-gadang kekuatannya setara sama Sakamoto, yaitu Sizzler. Kalau gua lihat dari part 1 kemarin sih, ini karakter emang keren abis dan pembawaannya juga serem. Moga aja bener-bener serem dan ngasih tantangan ke Sakamoto tentunya. Nah, yang kedua, hari Selasa. Nah, ini dia. Ada Kanojo no Karishimas atau Rent a Girlfriend Season 4. Nah, iya, gue tahu. Sabar. Gue tahu kenapa gue milih ini. Karena emang gue lihat di timetable-nya itu, di hari Selasa itu nggak begitu banyak anime. Dan kebanyakan juga anime-anime yang menurut gue itu kurang terkenal gitu. Jadi ya gue mungkin akan memilih Rent a Girlfriend Season 4 untuk hari Selasa. Ya mungkin bagi lo yang gak tertarik juga bisa skip aja sih hari Selasa. Emang begitu. Nah bagi kalian yang ingin menontonnya, musim sebelumnya itu berakhir dengan Kazuya dan Chizuru yang semakin dekat. Meskipun hubungan mereka yang rumit masih belum terselesaikan, musim keempat kemungkinan akan mengeksplorasi lebih lanjut perkembangan emosional antara keduanya, menghadapi tantangan baru dalam hubungan sewa mereka, dan mungkin memperkenalkan karakter-karakter baru yang akan semakin mengacaukan dinamika romansa mereka. Padahal mah nggak ada ya. Ya udah. Mungkin kalau ada yang kalian yang tertarik bisa coba untuk ya mencoba nonton ini. Guilty pleasure mungkin. Ya. Nah, hari Rabu kita kedapatan The Rising of Shield Hero Season 4 atau Tate no Yusa Season 4. Setelah insiden di akhir musim ketiga dan terungkapnya garis keturunan kerajaan Raptalia di Kitedlo, musim keempat akan membawa Naofumi dan kelompoknya ke negeri asing tersebut. Mereka akan menghadapi intrik politik, ancaman pembunuhan, dan monster Phoenix yang besar. Musim ini juga diharapkan untuk lebih fokus pada pengembangan Alta dan Vogel, dua karakter baru yang diperkenalkan, dan bagaimana mereka berintegrasi ke dalam tim Shield Hero. Nah, menurut pendapat gue sendiri, dari trailernya itu, season 4 dari Shield Hero itu, gue rasa udah semakin jauh ya dari premis utamanya itu. Sebenarnya gue paling suka di season 1 sih. Season 2 mulai kacau gara-gara animasinya, season 3 udah mulai kayak sekedar dragging doang mungkin. Tapi gue masih penasaran aja sama season 4. Kalau dari season 4 trailernya sih kelihatannya kayak udah main politik-politik gitu. Nah bagi kalian yang tertarik, hari Rabu bisa banget dipantengin The Rising of Shield Hero Season 4. Nah kita nyampe di hari Kamis, ada anime action yang baru-baru ini jadi favorit gue, yaitu adalah Dandadan Season 2. Musim pertama diakhiri di rumah Gigi yang ternyata ada ruangan tersembunyi penuh kutukan. Sementara itu, Momo terjebak di onsen udah kayak didojin-dojin bersama paman-paman UB. Dari trailer yang udah dilempar sama mereka, Dandadan tetap konsisten akan keabsurdannya. Tapi tunggu dulu, justru inilah yang gue suka dari Dandadan. Emang dari segi bertarungnya kayak chaos dan terkesan asal-asalan, tapi semuanya selalu jadi masuk akal di akhirnya. Ini tentunya mengingatkan gue sama Chainsaw Man, ya meskipun kelihatan kacau, tapi selalu ada keselarasan di dalam ceritanya. Ya kayak Harmony in Chaos itulah. Anjir ngomong apa sih gue. Nah, memasuki hari Jumat, kita kedapatan anime yang baru masuk.
yaitu Secret of the Silent Witch, atau bahasa Jepangnya adalah Chinmoku no Majo no Kakushigoto. Nah, judul anime baru yang hadir ini cukup membuat gua terkesima dari trailernya. Anime ini menggambarkan seorang gadis dalam tanda kutip introvert bernama Monica yang memiliki kekuatan sihir luar biasa namun kesulitan berkomunikasi. Dia mendaftar di sekolah sihir bergengsi dan harus menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya sambil mencoba untuk menjalani kehidupan sekolah yang normal. Dari trailernya sendiri, itu udah menunjukin visual yang indah dan dunia sihir yang menarik bagi gua. Dengan potensi cerita yang menggabungkan elemen fantasi, komedi, dan mungkin sedikit slice of life. Kita akan melihat bagaimana Monica mengatasi kegugupan sosialnya sambil menghadapi tantangan di dunia sihir. Dan di hari Sabtu, kita kedapetan Lord of the Mystery. Tenang. Iya, gue tahu meskipun ini bukan anime yang dibuat di Jepang, tapi dari trailernya membuat gue terpukau sama Donghua ini dari segi animasi, gambar, dan pembawaan dark fantasinya membuat gue tertarik untuk ngikutin. Lord of the Mysteries berlatar di dunia steampunk Victorian yang misterius dan penuh intrik. Ceritanya mengikuti seorang pemuda bernama Clan Moretti yang secara misterius bertransmigrasi atau berpindah ke dunia ini dan terperangkap dalam konspirasi supernatural. Dengan sistem kekuatan yang unik berdasarkan dalam tanda kutip ramalan dan artefak mistik, Clan harus menggunakan kecerdasannya untuk bertahan hidup dan mengungkap rahasia di balik perpindahannya. Trailernya ini menjanjikan visual yang gelap dan atmosferik, sistem sihir yang menarik, dan alur cerita yang penuh misteri. Dan yang terakhir di hari Minggu tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Fragrant Flower Blooms with Dignity, atau Maikisa, atau bahasa Jepangnya adalah Kaoru Hana Warin Tosaku. Tentu saja ini tidak terlewatkan, brother. Meskipun gue udah jarang nonton anime bergenre romance, karena menurut gue kebanyakan anime bergenre romance itu bertele-tele. Contohnya kayak yang tadi tuh, Kanojo no Karishimasu. Tapi untuk kali ini gue suka karena membawakan premis di mana terjadinya perbedaan kelas antara Rintaro, seorang siswa SMA cowok yang biasa-biasa aja dari sekolah yang terbilang bottom tier, dan kita kedapetan dari Waguri, si cewek top tier yang pinter, yang baik, dan dari sekolah yang sangat top tier. Meskipun memiliki kepribadian dan latar belakang yang sangat jauh berbeda, mereka secara bertahap tertarik satu sama lain. Cerita ini akan mengeksplorasi bagaimana mereka mengatasi perbedaan sosial yang terjadi di antara mereka dan kepribadian mereka sambil membangun hubungan yang unik dan tulus. Trailer menampilkan momen-momen manis, bikin gua diabetes, dan lucu. Menjanjikan kisah romantis yang menyegarkan dan tidak terlalu klise menurut gua. Ya, itu dia list rekomendasi gua berdasarkan jadwal tayangnya. Ya tenang, gue tahu. Ada Takopi, ada Marin, atau My Dress Up Darling, ada lagi Kaiju no 8. Ya tenang, nanti gue bakal bahas di part 2. Kalau part 1 ini rame, maka gue bakal buat part 2. Nah, gue harap lo pada suka. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat like, follow sosial media kami, dan subscribe biar kita semangat buat kontennya. Gue Arif dari Definity ID, signing out.